Assalamualaikum. Itu paling enak. Enggak, masih di Brebes. Pribumi Indramayu bersatu. Pribumi Indramayu bersatu. Pribumi Indramayu bersatu. Waalaikumsalam. Bapak Wakil Bupati Indramayu yang sudah menyempatkan waktu untuk berkunjung di sekretariat DPP Pribumi Indramayu Bersatu, dan juga buat seluruh jajaran DPP LSR, DPP Pribumi Indramayu Bersatu dan juga bawahan. Selamat datang juga buat yang tadi yang sudah support. Artinya bahwa PIB itu sudah komitmen dengan Kang Dadi untuk menjadi garda depan Pak Luki Hakim. PIB, PIB, PIB. Karena Pak Wakil Bupati itu asli kelahiran Indramayu. Jadi Pak Luki Hakim itu bukan orang luar kota, Pak. Dia dilahirkan di Indramayu, makanya Pak Wakil Bupati itu harus benar-benar membangun Indramayu bersama Pribumi Indramayu Bersatu. Saya sudah komitmen sama Pak Dadi bahwasannya PIB itu siap mendukung program-program Pak Luki. Apakah seluruh jajaran siap? Oke. Mungkin kita tidak berani panjang lebar. Sebenarnya saya itu udah kagum dari awal kita ngedukung Bapak Bupati sampai detik ini tidak ada komunikasi. Kebetulan Pribumi Indramayu Bersatu itu lewat hati
terwujudlah Bapak Wakil Bupati main ke sekretariat kita, Pak. Terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf. PIB. Alhamdulillah. Ini saya hormati bapak-bapak semuanya, rekan-rekan, ibu-ibu, terutama untuk pengurus PIB Pribumi Indramayu Bersatu, Pak Gubernur, juga Pak Bupati, Pak Nasihat, Pak Sekjen, Pak Wakil Ketua, dan seluruh pengurus di sini. Saya pertama harus minta maaf dulu karena datangnya rencananya kemarin kalau tidak salah. Tapi karena padat sekali Pak, mohon maaf, mondar-mandir sampai akhirnya Pak Dadi rekan saya ini mengubah untuk di hari ini. Hari ini pun datangnya rada kesorean karena tadi dari patrol barusan. Iya. Tapi saya senang akhirnya sampai juga, kita bersilaturahim. Ada yang sudah pernah ketemu sebelumnya, ada yang baru pernah ketemu juga. Dan ini mungkin saya juga perlu luruskan sedikit, bukan luruskan, artinya saya konfirmasi atau klarifikasi lah lebih tepatnya, bahwa Luki Hakim itu dilahirkan, kalau kita lihat di Google atau di KTP atau di ijazah saya, Luki Hakim lahir Cilacap 12 Januari 80. Nah, betul itu filenya betul seperti itu. Tapi sebenarnya kenyataannya kenapa dikatakan saya lahir di Indramayu, karena memang aslinya wong Indramayu di Gedokan Bundar, desa Gedokan Agung. Ceritanya kenapa bisa sampai berubah tanggal dan berubah tempat lahir, karena aranan Pak wong orang dule, kakek saya itu tukang es di Gedokan Agung, ibu saya ibu rumah tangga, bapak saya orang nggak punya, sederhana sekali. Anaknya pirang-pirang, 16 bersaudara, sebapak seibu. Ini jarang, saya jarang ketemu sama sebapak seibu sekandung itu 16 bersaudara. Mungkin kalau 10, 11 ada, tapi 16 itu jarang, Pak. Nah, saya lahir anak ke-13. Aslinya 12 tapi karena satu meninggal jadi ke-13 gitu kan. Nah, waktu kecil kurang gizi mungkin ya. Jadi sakit-sakitan lah gitu ya. Terus ibu saya juga sudah, anaknya kakak saya itu masih, bedanya tuh berarti kan sekitar setahun kurang gitu loh. Setahun kurang, kakak tuh saya masih umur berapa bulan gitu, 6 bulan, ibu saya sudah produktif sekali lah zaman dulunya gitu loh. Sudah ada calon adiknya lagi. Akhirnya saya diadopsi di Cilacap, diadopsi sama saudara, dibawa ke Cilacap. Nah, akhirnya di sana orang zaman dulu kan bakal cukup anak kan tinggal diambil aja, terus dibikinin surat. Nah, seperti zaman sekarang. Kalau sekarang ini kan orang kalau ngambil anak kan ya diadopsi, ada ini aslinya namanya ini, dibawa ke sana diadopsi oleh bapak ini. Kalau dulu kan enggak, Pak. Dibikinin akte kelahiran, dibikinin semuanya langsung nama yang di sana gitu ya. Jadi Cilacap lahir. Tapi saya tidak pernah dilahirkan di Cilacap. Walaupun semua file saya di sana. Gitu. Lalu ini kan menjadi salah satu pertanyaan banyak orang. Lah, masa sih kok bisa? Ya, akhirnya banyak yang mengkonfirmasi. Banyak orang yang datang ke desa Gedokan Agung. Banyak yang tidak percaya sama yang saya omongkan karena memang saya tidak punya bukti. Buktinya saya lahirnya Cilacap. Kalau bukti di sana saya nggak punya bukti. Akhirnya banyak yang datang ke sana. Ya nanya sama kubunya, nanya sama tetangga kiri kanan di rumah itu, ya memang benar. Jadi sebelum saya terjun di kancah politik Indramayu, ya sebenarnya sering ke sana, Pak, sebagai apa ya, artis lah. Tapi waktu itu saya kalau datang juga kalau malam-malam, Pak, karena saya pernah datang rada sore, itu ramai sekali di situ kan. Jadi saya nggak enak, jadi saya kalau datang malam datang sih. Dan tapi tetangga kiri kanan itu di rumah itu ya tahu ada Pak Mantri di sana sudah puluhan tahun, zaman bayinya saya beliau juga tahu. Nah, waktu saat itu ada beberapa media kalau tidak salah konfirmasi datang ke sana. Apa benar? Ternyata ya benar, memang di situ ya sudah tahu semua kan itu. Jadi alhamdulillah, kalau dikatakan saya pribumi, ya pribumi. Lamun ngomong bahasanya beda, Pak, karena kita cilikatnya kan di Jawa ngomong Cilacap. Nah, ngomongan apa wong Cilacap. Mandang saya jorok kayak wong Indramayu kan. Ngomongnya kayak Cilacap, karena kayak cilik sadar urip ya umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun yang nang Cilacap terus buat habis meneng gede tiga ngomong Jakarta, lalu ngomong campur-campur Indramayu, Cilacap, Jakarta gitu. Jadi bingung saya bahasanya kan gitu. Tapi alhamdulillah itulah sejarah saya. Lalu saya melihat di sini tadi saya sempat tanya sama ketua, kenapa bisa membuat
perkumpulan yang menyatakan pribumi Indramayu, karena nafasnya artinya jangan sampai pribumi itu artinya orang-orang yang asli Indramayu malah menjadi tersingkir secara sosial dan ekonomi gitu. Kalau tersingkir secara fisik sih tidak, tetap Indramayu, tapi kan kadang-kadang hanya bisa melihat pembangunannya tapi tidak bisa menyentuh karena ada kesempatan yang malah tidak mendapatkan. Maka dari itu ketika teman-teman ini bersatu menyatakan sikap, dan tentu saja dari kalangan berbagai profesi kan gitu. Jadi ada yang dari nelayan, ada yang dari pengusaha, ada yang dari yang lain-lain itu. Maka tidak ada alasan lagi bagi pemerintah, Pemkab misalnya, menganaktirikan. Itu dalam konteks apapun, Pak. Jadi jangan sampai ibaratnya kalau diumpamakan anak ayam mati di lumung padi gitu loh. Misalnya banyak potensi tapi kok kita coba kamu lihat, cuma hanya lihat saja kan, jangan. Dan saya berkomitmen, Pak. Artinya di mana kita di situ bumi dipijak maka langit dilincing. Jadi di mana orang investor berusaha di Indramayu maka minimal 95% tenaga kerjanya semua juga harus orang Indramayu. Dan dengan seperti ini, Pak, ketika teman-teman mengikat ini dalam bentuk apa? Ini LSM atau ormas bikinnya kemana, Pak? Aktanya paguyuban ya, tapi sudah ada aktanya. Ah, ya udah, yang penting punya legalitasnya. Jadi ketika kita berkumpul-kumpul tanpa legalitas, maka itu tidak diakui oleh negara, hanya diakui oleh ya masyarakat saja. Oh, ada anggota ini, tapi tidak punya suratnya. Tapi ketika kita punya suratnya, itu namanya cerdas, Pak. Kita sudah cerdas, langkah itu sudah benar, karena kita sudah punya legal formalnya, sehingga nanti itu akan kita libatkan dalam bentuk apapun. Misalnya mau ada acara apa atau membuat apa, minimal diajak diskusi, minimal diberitahu. Insya Allah ya dilibatkan, kalau bagus ya dilibatkan. Mungkin kita lagi cari tenaga kerjanya, mungkin kita lagi cari apanya, dilibatkan. Karena ini kan orang Indramayu, inilah masyarakat, inilah rakyat. Saya percaya bahwa Indramayu ini sangat menarik di mata investor, khususnya yang dari Jakarta. Bapak kalau lihat ya, Pak, Indramayu ini tidak ada gunung-gunung atau jurang atau apa, rata, Pak, hampir rata. Ya ada bukit sedikit itu di barat, tapi sebagian satu rata. Lalu kita punya laut panjang, Pak. Terus sungai ada beberapa dan tidak jauh dari tol. Sebenarnya itu nanti akan ada pembangunan tol arah datang sini, Pak. Jadi kalau untuk bicara industri, bicara potensi Indramayu itu sangat masuk akal sekali, Pak, untuk orang menanamkan uangnya berusaha di Indramayu. Kenapa? Karena tidak terlalu jauh. Kalau kita bicara bahwa kita akan membangun Indramayu, tapi posisinya kita di tengah-tengah hutan Kalimantan misalnya, berarti harus babat hutan dulu, Pak. Atau kita ada di Papua harus naik turun gunung dulu. Ini tidak, ini di Pantura jalanannya rata, Pak. Jadi orang pengen sekali berinvestasi di sini, Pak. Pembangkit listriknya ada, minyaknya ada, Pak. Kan kalau mau bikin industri kan biasanya orang nyari kan listriknya, minyak, sama gas. Kita sudah punya semua. Tenaga kerja, lah ini banyak tenaga kerja. Jadi kurangnya apa? Tapi tenaga kerjanya belum memiliki skill. Ya sudah, dibikinkan saja tempat pelatihan untuk skill. Tapi anak mudanya masih belum sekolah, dia sudah masuk aja SMK. Jadi artinya tidak ada alasan untuk investor ketika membuka usaha di sini tidak pakai orang Indramayu. Karena orang Indramayu sergap kerjaannya, Pak. Buktinya mana? Lah, saking sergapnya sampai pada pergi keluar negeri, Pak, kerja. Memang luar negeri pada foya-foya kan enggak, Pak? Kerja, Pak. Artinya kita ini orang-orang mau kerja, cuma dilalahnya di sini lapangan pekerjaannya masih pada sempit. Nah, makanya nanti ketika Allah berkehendak saya mungkin memiliki kewenangan, kalau sekarang kan sekian kan kita wakil, Pak, awak karusikin, jadi ada dasar, Pak. Jadi saat ini ya memang saya hanya bisa menyarankan, memberi masukan, tapi memang keputusan semua bukan di tangan wakil, karena itu undang-undang otonomi daerah itu menyatakan semua kewenangan ada di tangan bupati. Kita hargai itu, dan kita ini juga bukan kampanye. Kalau kampanye nanti pilih saya, itu bukan kampanye. Artinya nanti akan ada proses namanya pilkada 2024. Apakah calon-calonnya nanti mendaftar, salah satunya adalah saya, wallahu alam. Tapi insya Allah, Pak, saya punya niatan untuk membangun Indramayu dalam bentuk apapun, insya Allah gitu loh. Jadi mau sebagai
wakil, ya sekarang bisanya seperti ini. Kalau kelak menjadi bupati, insya Allah kita punya kewenangan lebih besar lagi. Dan ini menjadi komitmen, nih Pak. Komitmen itu artinya kan kita bukan cuma deal by lisan, Pak. Nanti kita bikin skemanya bahwa ketika saya memiliki kebijakan lebih luas, maka itu akan saya benar-benar akan saya tekankan bahwa Anda silakan semua berinvestasi di Indramayu. Mau buka kawasan industri, mangga buka. Silakan, tidak akan dipersulit. Syaratnya itu tadi, pakai masyarakat Indramayu sebagai tenaga kerjanya. Itu penting sekali, Pak. Bayangkan ya Pak, kita punya daerah-daerah yang sedang saat ini tidak subur untuk ditanami karena mungkin karena keterbatasan air, karena tak ada hujan. Jadi itu di kawasan Pantura tuh rata-rata akan menjadi kawasan industri. Yang sudah disetujui oleh gubernur yang saya lihat, Sukra, Patrol, Losarang, Krangkeng, itu akan jadi kawasan industri. Losarang sendiri itu ribuan hektar Pak. Patrol ribuan hektar, jadi itu akan menjadi besar sekali kawasan industri di Indramayu. Kerawang saat ini sudah terlalu padat dan UMR-nya di sana tuh sudah sangat tinggi Pak. Kalau tidak salah sudah di atas 5 juta Pak. Di sini setahu saya masih 2.300.000. Jadi kalau di sini dinaikkan 2 kali lipat pun menjadi 4 juta pun masih di bawahnya Kerawang. Artinya tentu kita tidak akan menekan buruh supaya gaji honornya murah, tidak. Kalau bisa kita tingkatkan, tapi tetap kita akan masih lebih murah daripada Kerawang, sehingga pengusaha di Kerawang itu sangat masuk akal untuk membuka pindah ke Indramayu. Terus Pak, di Indramayu itu dekat sekali sama Patimban. Patimban itu kan di dekatnya pantai Klentong kalau nggak salah itu. Jadi nempel sama Indramayu. Jadi orang kalau mau ekspor, mau kirim peti kemas itu dari Patimban. Patimban itu menjadi pelabuhan yang lebih besar daripada Tanjung Priok. Jadi itu bakal menjadi pusat pelabuhan untuk ekspor. Maka pabrik-pabrik daripada jauh-jauh ke pelabuhan, mendingan mereka kan bikin pabrik-pabriknya pasti di dekat. Kalau tidak di Subang ya di Indramayu bagian barat sebelah sana. Lalu di sini Pak akan ada petrokimia Pak. Itu besar sekali Pak. Mungkin akan mulai dibangun, mungkin tahun depan, akhir tahun depan itu sudah mulai dibangun Pak. Ngebangun proyek senilai ratusan triliun Pak. Itu berarti berapa karyawannya? Nah, kalau bisa ya orang Indramayu Pak. Jadi saya ngebayangin pasti akan semua orang ini bakalan kerja semua Pak. Karena kurang tenaga kerja kalau buat membangun ratusan triliun di pesisir pantai itu. Nah, cuman harus diproteksi dengan perbuk atau apapun itu, kebijakan, mungkin perda kalau bisa. Semua perusahaan yang ada di Indramayu harus mengutamakan orang Indramayu sebagai pekerja. Nanti akan saya bicarakan sama DPRD ketika saya punya kewenangan bahwa diperdakan saja. Jadi kalau perda itu kan udah bukan cuma bupati ngomong atau tapi bupati dan dewan itu sama-sama ngomong, sepakat. Siapapun yang punya usaha di Indramayu 90% harus orang Indramayu. Kecuali kalau sudah habis orang Indramayu udah kerja semuanya, baru kita mendatangkan dari yang lain. Gitu. Jadi aku yakin Pak, ini kita ibaratnya ini kan berarti kan masih baru nih. Saya juga masih sebagai wakil. Ibaratnya ini kita tuh sama aja masih balita Pak. Tapi sudah bergandeng tangan. Jadi Bapak Aran yang sekarang saya masih piik, di sini pun masih piik, sudah berteman. Insya Allah nanti kalau sudah jadi burung Garuda dan menjadi burung Garuda lagi, burung kan Pak, ini filosofinya gini, burung elang yang terbang tinggi di awan itu dulunya juga masih piik Pak. Nah, kita ini kalau sekarang masih lemah, tapi insya Allah nanti jadi lebih kuat Pak. Semuanya kira-kira kalau kita bersatu. Dan itu sudah tidak, tadi kan Pak, kalau misalnya tercerai-berai Pak, misalnya Bapak nyari kerjaan ke pabrik besar, perorangan, pagar pabrik itu tinggi sekali Pak, susah Pak untuk nembus. Kalau Bapak beraliansi seperti ini, mungkin sedikit lebih bisa diterima karena kan datangnya rame-rame pakai surat. Tapi kalau yang datang sama bupati kan, masa nggak dibuka pintunya Pak? Artinya kan kita bisa ngobrol, pabrik ini bupati mau datang, misalnya. Ini kita sama teman-teman Indramayu. Pabrik ini perlu berapa orang untuk kerja? Saya perlu 100 orang. Dicari orang yang kayak apa? Yang bisa ngelas, yang bisa bikin ini. Jadi tanya teman-teman, ada yang bisa ngelas ya? Ada. Oh, kan seperti itu Pak. Artinya perlu dijembatani. Kalau tadi istilah sekjen mengatakan bahwa kelembagaan bupati atau wakil bupati sebagai orang tua dan ormas atau LSM sebagai anak, dan disitulah fungsinya. Jadi orang tua mengantarkan anaknya ke gerbang perusahaan untuk ini anak saya, kira-kira anak saya itu bisanya ngelas. Oh Pak, kita perlu anak yang bisa
bikin pintu, ya sudah kalau gitu diajarin dulu, panggil SMK-nya, panggil balai pelatihan kerjanya, diajarin supaya anak-anak kita ini bisa mulai bekerja. Jadi kira-kira seperti itu. Saya terima kasih ini sudah dianggap sebagai keluarga dan anggota ini sebagai, aduh udah ada namanya lagi, Masya Allah. Ini sudah tidak bisa apa ya, tidak bisa menghindar lagi. Artinya memang udah bisa lepas, bukan menghindar, tapi tidak ada rencana, udah nggak bisa lepas, ini sudah menjadi ikatan. Insya Allah silaturahim kita ini saat ini sama-sama masih pinyik, tapi insya Allah ketika bisa menjadi besar, ya kita gedenya bareng-bareng ya Pak ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Nanti kalau ada usulan-usulan mangga silakan Pak, dan jangan sungkan kalau memang nanti kapan-kapan mau mampir ke rumah dinas. Itu kan rumah dinas kan saya cuma sekedar numpang Pak. Kalau dilihat bahwa sebenarnya rumah dinas itu adalah rumahnya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Karena yang bayar rumah dinas itu siapa Pak? Masyarakat. Saya kan cuma numpang Pak. Tadi saya naik mobil putih itu bagus nggak Pak itu mobilnya? Itu mobilnya siapa Pak? Mobil dinas, bukan masyarakat gitu. Jadi saya ini adalah orang yang dibayar untuk melayani bapak-bapak ibu sekalian. Jadi itu yang harus kita yakinkan, bahwa semua pejabat itu adalah pelayannya masyarakat. Masyarakatnya mana Pak? Ini masyarakatnya. Pejabatnya mana? Ini. Berarti ini adalah pelayannya ini semua. Berarti bosnya yang mana? Nah itu masyarakat bosnya, pejabat itu pelayannya. Di Indramayu seringnya pada lupa Pak. Pejabat rasanya bos, rakyat dianggap pelayan. Padahal yang bayar itu masyarakat. Itu harus selalu kita ingatkan dan getok tularkan ke seluruh masyarakat, bahwa pejabat itu pelayan masyarakat. Itu karena sekarang pada lupa, rakyatnya lupa, pejabatnya lupa. Jadi kalau datang begini pejabatnya pakai cangklong di sini udah merasa gagah. Memang gagah orangnya, memang cantik orangnya, tapi aslinya kan itu dibayar pakai keringat rakyat Pak. Keringat rakyat itu. Jadi pertemuan ini insya Allah menjadi hal baik ke depannya, dan kita sama-sama berdoa semoga kita semua sama-sama sukses ya Pak. Sehat-sehat terus. Kita juga sukses, insya Allah masa depan kita masih panjang dan insya Allah akan cemerlang. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya keliling-keliling seperti biasa, bersilaturahim, menyapa warga, bertemu, malahan tadi ada juga acara nyadran di patrol dan beberapa. Nah sekarang ini sebelum masuk acara malam ini saya berkesempatan alhamdulillah diajak bergabung, diundang dan menggabungkan diri dengan PIB ini. Terima kasih atas ajakannya Pak Ketua, Pak Arno. Jadi Pribumi Indramayu bersatu, alhamdulillah. Jadi saya sudah sah ini menjadi anggota PIB, jadi bayat, sudah pakai bajunya juga gitu. Dan saya merasa senang karena ini menjadi salah satu, bagi saya ini menjadi salah satu pengakuan dari teman-teman di Indramayu sendiri. Kenapa? Karena memang secara file, secara formal saya lahir bukan di Indramayu secara formalnya, karena ada peristiwa zaman dulu saya sebagai anak yang diadopsi di Cilacap. Tapi sejatinya ketika dikonfirmasi ke kampung halaman saya di Kedokan Agung, desa Kedokan Agung, kecamatan Kedokan Bundar, ya benar saya orang situ dan keluarga saya di situ yang asli original seperti itu. Sehingga ini ditangkap oleh teman-teman PIB bahwa lah berarti Loki Hakim ya wong Indramayu pribumi juga gitu. Memang bahasa saya kecampur-campur Pak, karena ketika masih bayi dibawa ke Cilacap lalu dibesarkan di sana, lalu ketika remaja pindah ke Jakarta, sehingga bahasanya bercampur-campur. Itu yang membuat orang mengatakan bahwa saya bukan orang Indramayu. Tapi alhamdulillah matur kesuwun Pak Ketua, Pak Arno mau menerima saya gitu loh. Yang kedua ini bergabung dengan FIF ini sebagai loncatan untuk mencalonkan di pencalonan bupati atau gimana ini? Iya, saya rasa terlalu dini kalau kita bicara pilkada, karena sebelum pilkada pun ada pileg dan pilkada itu ada tahapan-tahapannya. Tapi saat ini posisinya saya masih resmi menjadi wakil bupati, tentunya SK-nya ada dan itu disahkan oleh tentu saja institusi yang menangani ya, dari KPU dan lain-lain semuanya. Tapi kalau bicara apakah ini menjadi jembatan saya untuk maju pilkada, terlalu dini. Tapi paling tidak ini adalah ikatan persaudaraan dari seorang Loki Hakim yang diakui oleh pribumi Indramayu yang bersatu, menyatakan bahwa saya juga bagian daripada itu. Jadi sebenarnya lebih ke arah pekerjaan ini lebih ke arah secara sosial saja, bukan. Jadi saya diadopsi lagi nih, diakui lagi oleh teman-teman pribumi bahwa saya itu miliknya orang Indramayu. Karena
Ada wacana nggak untuk Indramayu 1 ke depan? Insya Allah tentu saja semua orang punya cita-cita untuk ke arah yang lebih baik lagi. Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Tentu saja saya sebagai pribadi ingin melayani masyarakat secara lebih luas lagi. Malah saya punya cita-cita untuk menjadi presiden insya Allah. Nanti kalau memang sudah waktunya. Jadi sebelum jadi presiden mungkin jadi gubernur atau apa. Artinya secara karir politik tentu saja. Tapi untuk mencalonkan diri di Pilkada 2024 nanti itu masih ranahnya saya serahkan kepada partai. Itu keputusan partai. Karena kan pengusungnya nanti kan dari parpol kan gitu. Apakah parpol mau menerima saya atau memerintahkan saya kan gitu. Itu kan pasti konteksnya masih lama. Ini Pak Luki, ini yang terakhir terkait masalah kedinasannya. Ya. Di wajah masyarakat Indramayu, Pak Luki, kemungkinan kedinasan ini masih belum lah, belum terlihat sekali. Ini ada apa sebenarnya ini Pak Luki? Iya, sebenarnya kalau kita melihat undang-undang undang-undang otonomi daerah dan lain-lain, dan dari SK yang saya lihat dan tupoksi yang saya baca pun bahwa tugas dan wewenang wakil bupati adalah satu, mewakili bila mana bupati berhalangan, yang kedua menerima delegasi pekerjaan atau disposisi dari bupati. Dan sampai saat ini saya sedang bekerja. Pekerjaannya apa? Ya menunggu pekerjaan dari bupati. Artinya saya standby setiap saat itu sudah azan. Tapi intinya tentang itu ya memang saya siap kalau memang ada tugas maka saya akan menjalankan. Berarti selama ini dari bupati belum pernah memerintahkan pewakil itu? Iya, saya masih standby menunggu. Belum pernah sama sekali? Saat ini ya sejauh ini ya waktu itu sudah pernah ada kan gitu. Siap, terima kasih. Oke. Terkait kunjungan wakil bupati itu karena gini Pak, ini saya bukan menyangkut pautkan politik atau partai politik ya. Kedatangan wakil bupati itu cuman sekedar silaturahmi ke kita. Kebetulan dia itu melihat blog kita, ada Pribumi Indramayu Bersatu itu statusnya apa Pak? Dia itu menanyakan legalitas kita dan keabsahan kita di Kabupaten Indramayu maupun di Kementerian Hukum dan HAM, seperti itu Pak. Nah, ini terkait masalah wakil bupati sudah resmi menjadi anggota FIB atau gimana Pak? Ya karena gini Pak, kita itu kan sebagai Pribumi Indramayu Bersatu. Kita sebagai pribumi itu harus bernaungan sama pemerintah. Artinya kan anak sama bapak gitu Pak. Berarti dalam arti sudah resmi jadi anggota FIB ya? FIB. PIB Pak. PIB. Oh ya berarti ya udah resmi. Dia resmi dan juga dia sudah mengakui sendiri. Bukan kita yang ngomong, tapi dia mengaku sendiri bahwa dia itu sebagai penanggung jawab ya. Terkait Atau pelindung. Pribumi Indramayu Bersatu, siapapun itu yang merasa dirinya dilahirkan di Indramayu, otomatis mereka juga Pribumi Indramayu Bersatu. Kalau pribumi itu basicnya rasa Bapak. Kalau status legalitas itu lembaga Pak. Lembaga. SK yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum itu lembaga. Ada lagi teman? Mungkin dari tadi Pak Luki yang tersirat mungkin dari teman-teman media melihat bahwa ini mungkin kunjungan politik untuk membantu di dalam kontestasi politik pemilu 2024. Nah, kalau misalnya PIB untuk diminta mendampingi beliau, itu gimana Pak dari PIB? Kalau untuk mengenai politik sih ya kita kayaknya agak terlalu jauh banget ya. Jadi sama sekali ini nggak ada kaitannya dengan harus dipilih atau harus milih gitu tuh Pak. Karena ini cuma hanya sekedar silaturahmi sama-sama Pribumi Indramayu dan itu wajib untuk semuanya. Itu aja. Terima kasih. Kurang maju sedikit mana? Kurang maju sedikit mana? Kurang maju.